Ini adalah HP 5 jutaan yang benar-benar bagus, performanya kencang, ngecasnya cepat, dan punya kamera yang cakep. Langsung aja kita mulai videonya, tapi seperti biasa, bumper dulu. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, jadi ini adalah Realme GT Neo 3T, smartphone yang bulan ini baru aja di launching ya sama Realme. Sebelumnya kita udah bahas yang Neo 3 aja, dan itu dapetin impresi bagus dari channel ini. Oh ya, ngomong-ngomong, Neo 3T ini itu kastanya ada di bawah Neo 3 ya. Ibarat Neo 3T ini adalah versi lebih terjangkaunya yang nyunat bagian-bagian lebih eksklusif dari seri Neo 3-nya kemarin. Contoh aja di 3T ini nggak ada OIS-nya kayak di Neo 3. Tapi meskipun begitu hasil videonya masih tetap oke kok buat dilihat. Ini dibantu juga ya sama EIS-nya yang bikin hasil perekamannya jadi lebih stabil. Kalau 60 fps nggak bisa pakai ultra wide ya, tapi bisa pakai fitur stabilisasi tambahan. Hasilnya lebih stabil jelas. Ini 4K 30, hasilnya kayak gini. Ini 4K 60. Kayaknya di sini EIS mati ya. Jadi perekaman jadi nggak stabil. Untuk setup kamera sendiri, ini ada 3 buah kamera di bagian belakang, di mana ada kamera utama beresolusi 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara itu buat di bagian depannya, ini punya kamera yang punya resolusi 16 megapiksel. Buat hasilnya ini cakep buat ukuran smartphone kelas menengah kayak GT Neo 3T ini. Dynamic range-nya cukup luas, detail gambarnya tajam, dan karakter warna yang saturasinya ini tinggi seperti HP-HP Realme yang kita kenal. Ditambah kalau kalian aktifin mode AI, hasilnya ini makin kerasa hidup. Kalau kalian pakai di kondisi yang tepat, ini juga bisa dapat hasil gambar yang lebih cakep lagi. Nah, itu tadi kameranya. Sekarang kita mau bahas desainnya dulu nih, sebelum kita bahas hal-hal menarik lainnya dari smartphone ini. Jadi buat desain, GT Neo 3T ini ada 2 desain yang hadir. Pertama ada yang warna kuning dengan desain ala-ala bendera balap gitu. Cuma kalau mau yang lebih kalem, ada yang warna shade black kayak yang kita bahas sekarang ini. Bodinya ini bermaterialkan plastik, cuma tetap solid ketika dipegang. Finishingnya ini juga matte buat warna hitamnya ini, tapi bekas sidik jari masih kadang ngebekas ya ketika bodinya dipegang secara langsung. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic, di sebelah kanan ada tombol power, di sisi kiri ada tombol volume, lalu di bagian bawah ini ada SIM tray dual SIM tanpa slot micro SD, ada lubang mic, ada lubang USB-C, dan ada grill speaker yang jenisnya ini stereo speaker, dimana yang satu lagi itu jadi satu sama earpiece-nya. Oke, lanjut buat di bagian depannya, ini ada layar yang pakai panel AMOLED. Resolusinya ini Full HD Plus dan punya luas layar yang ada di 6,62 inci. Buat dipakai nonton, ini udah enak dan nyaman banget untuk dipakai. Ditambah support juga HDR10 Plus dan punya kecerdasan layar yang ada di 1300 nits. Terang dan nyaman lah buat dipakai di luar ruangan. Buat refresh rate ini ada di 120 Hz, kerasa smooth ketika dipakai buat scrolling sosmed atau beranda. Dan enaknya di sini tuh juga bisa kita set ke auto ya, jadinya refresh rate bakalan nyesuaiin aplikasi apa yang lagi kita pakai. Di sini fingerprintnya juga udah ada di dalam layar nih, dan kecepatan bacanya ya udah tergolong cepet lah buat ukuran smartphone 5 jutaan. Jadinya kerasa enak juga buat dipakai.
Overall kualitas layarnya udah jempolan, udah bagus buat ukuran HP 5 jutaan yang udah bisa manjain mata kita sebagai pengguna. Oke, next kita bahas performanya. Jadi buat performa, GT Neo 3T ini dibekali dengan chipset Snapdragon 870 5G. Chipset ini sendiri punya fabrikasi 7 nanometer yang ditandem dengan RAM berkapasitas 8 GB dan internal storage yang punya kapasitas 128 GB. Buat dipakai harian udah nggak perlu khawatirin lagi. Snapdragon 870 ini tipikal chipset kenceng yang buat jalanin aplikasi-aplikasi ringan macam chattingan, main sosmed, atau foto-foto aja itu bukan masalah sama sekali. Buat dipakai ngegame pun, chipset ini masuk ke kategori chipset ngebut yang buat mainin game Mobile Legends ini bisa dapetin settingan ultra dan frame rate yang ada di high. Sayang banget ya, frame rate maksimal ini cuma di high, padahal kalau dikasih ultra pun HP ini ya tetap sanggup. Buat dipakai main ya otomatis FPS stabil banget di 60-an FPS, lancar jaya. Terus lanjut ke PUBG Mobile, ini settingan yang didapat bisa rata kanan ya. Settingan tertinggi kayak HDR Extreme dan Ultra HD frame rate ultranya, ini bisa kebuka dan enak-enak aja buat dipakai. Gyroscope di sini juga enak banget buat dipakai, jadinya nggak ada masalah sama sekali. Terus buat Genshin Impact di settingan lowestnya, ini FPS yang didapat ada di kisaran 55 sampai 60-an FPS ketika lagi jalan-jalan santai. Terus kalau lagi battle, FPS yang didapat ini ada di kisaran 50 sampai 55 FPS. Nyaman buat dipakai, ditambah suhunya juga tetap adem ya ketika dipakai. Ini cakep. Kalau buat baterainya, Realme GT Neo 3T ini punya baterai yang punya kapasitas 5000 mAh yang daya tahannya tergolong cakep. Nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Main sosmed, scrolling gitu selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 8%. Dan buat main Genshin Impact selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 22%. Kalau buat kecepatan ngecasnya, ini ada di 80 watt Super Dart yang bisa ngecas sampai penuh dalam waktu 35 menit aja. Lanjut, kalau buat sistem operasi, ini udah pakai Android 12 ya, dengan basis Realme UI 3.0 yang udah paling terbaru. Untuk NFC pastinya ada ya di smartphone ini. Penting banget nih, apalagi ini HP yang harganya udah nyentuh 5 jutaan. Cakep. Nah, kesimpulannya, ini HP tuh bisa banget ya bersaing dengan smartphone-smartphone lain di harga yang sama. Ini HP tuh udah punya hampir semua fitur penting di sebuah smartphone. Penyunatan OIS juga menurutku masih oke-oke aja ya selama hasil foto yang dijepret dan hasil perekaman videonya itu tetap kelihatan cakep. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.